Di masa lalu, menabung dianggap sebagai cara yang aman dan terjamin untuk mengamankan keuangan pribadi. Namun, dengan perubahan ekonomi global dan nilai mata uang yang terus menurun, pendekatan tradisional terhadap menabung telah mulai dipertanyakan. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa menabung sudah tidak relevan lagi dan mengapa investasi dalam aset yang likuid menjadi alternatif yang lebih menguntungkan dalam menghadapi fluktuasi nilai mata uang. Salah satu alasan utama mengapa menabung tidak lagi relevan adalah adanya penurunan nilai mata uang. Inflasi dan faktor ekonomi lainnya dapat menyebabkan pengurangan daya beli uang yang disimpan. Nilai uang tunai yang dipegang dalam tabungan akan terus terkikis seiring berjalannya waktu. Dalam beberapa kasus, tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank mungkin tidak mampu menutupi inflasi, sehingga uang yang disimpan akan mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Menabung seringkali tidak memungkinkan individu untuk mencapai tujuan keuangan mereka dalam jangka panjang. Misalnya, jika seseorang ingin membeli rumah atau merencanakan pensiun, menabung mungkin tidak memberikan pengembalian yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam beberapa kasus, nilai uang yang disimpan mungkin tidak tumbuh seiring dengan kebutuhan individu, dan ini dapat menghambat kemajuan finansial mereka. Dalam menghadapi perubahan ekonomi dan fluktuasi nilai mata uang, investasi dalam aset yang likuid menjadi alternatif yang lebih menguntungkan. Aset yang likuid, seperti saham, obligasi, properti atau aset kripto memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada menabung. Investasi ini dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang dan membantu melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Keuntungan utama dari investasi dalam aset yang likuid adalah kemampuannya untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan mendapatkan keuntungan dari perubahan pasar. Selain itu, investasi dalam aset yang likuid memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakses dana jika dibutuhkan daripada menabung, di mana uang biasanya terkunci dalam rekening bank dengan bunga rendah. Tentu saja, seperti halnya investasi pada umumnya, investasi dalam aset yang likuid juga melibatkan risiko. Namun, dengan strategi yang tepat dan diversifikasi portofolio, risiko dapat dikelola dengan baik. Melalui diversifikasi, individu dapat mengalokasikan dana mereka ke berbagai instrumen investasi, sehingga potensi kerugian dari satu aset dapat diimbangi oleh kinerja yang baik dari aset lainnya. Mata uang yang selalu mengalami penurunan nilai dan tantangan dalam mencapai tujuan keuangan adalah alasan utama mengapa menabung sudah tidak relevan lagi. Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, investasi dalam aset yang likuid memberikan alternatif yang lebih menguntungkan. Dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam mengakses dana, individu dapat memanfaatkan aset yang likuid untuk melindungi nilai kekayaan mereka dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Bagi mereka yang ingin memaksimalkan pertumbuhan kekayaan mereka, mempertimbangkan investasi dalam aset yang likuid menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada menabung secara tradisional. Sebagai seorang investor yang mencari keamanan dengan pertumbuhan aset yang konsisten, alokasi dana kamu pada reksadana, saham, dan kripto akan sangat tergantung pada profil risiko dan preferensi pribadimu. Meskipun tidak ada alokasi dana yang tepat yang cocok untuk semua orang, berikut ini adalah beberapa rekomendasi umum yang dapat kamu pertimbangkan. Pertama, reksadana. Reksadana biasanya dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih aman karena menawarkan diversifikasi dan dikelola oleh profesional. Sebagai investor yang mencari keamanan, kamu dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian besar dana, misalnya sekitar 60% hingga 70% pada reksadana. Kamu dapat memilih reksadana dengan profil risiko yang lebih rendah, seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang cenderung memberikan pertumbuhan yang stabil namun moderat. Kedua, saham. Saham dapat memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Jika kamu ingin mengalokasikan sebagian dana pada saham, kamu mungkin perlu mempertimbangkan sekitar 20% hingga 30% dari total alokasi dana. Kamu dapat memilih saham dari perusahaan yang mapan dan stabil dengan catatan kinerja yang baik. Blue chip stocks atau saham dari sektor yang stabil, seperti sektor konsumen atau utilitas, mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. 3. Kripto. Investasi kripto merupakan jenis investasi yang sangat berisiko dan volatil.
Jika kamu mencari keamanan dan pertumbuhan yang konsisten, sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk mengalokasikan jumlah yang lebih kecil, misalnya 5% hingga 10% dari total alokasi dana, pada kripto. Pastikan kamu melakukan riset yang cermat dan memahami risiko yang terkait dengan kripto sebelum melakukan investasi. Pilihlah mata uang kripto yang lebih mapan dan diperdagangkan secara luas, seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan Solana. Perlu diingat bahwa rekomendasi ini hanya sebagai panduan umum. Sebelum mengambil keputusan investasi, sangat penting untuk melakukan riset lebih lanjut, mempertimbangkan tujuan keuanganmu, konsultasi dengan penasihat keuangan, dan memahami dengan baik risiko yang terkait dengan setiap jenis investasi. Selain memahami instrumen investasi tersebut, penting juga untuk memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional dalam berinvestasi. Hal yang terlalu sering terjadi adalah investor terjebak dalam nafsu untuk mencari keuntungan yang tinggi secara cepat tanpa memperhatikan risiko yang terkait. Lebih baik fokus pada keuntungan yang konsisten dan pertumbuhan jangka panjang. Yang berarti kita harus merencanakan tujuan investasi yang realistis, melakukan diversifikasi portofolio, dan tidak tergoda untuk berinvestasi berdasarkan spekulasi atau tren pasar yang tidak stabil. Terakhir, berinvestasi juga membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang instrumen investasi dan pasar keuangan secara keseluruhan. Membaca buku, mengikuti seminar, atau mengikuti program pendidikan investasi dapat membantu kamu menjadi investor yang lebih cerdas. Memahami investasi adalah upaya yang berkelanjutan, dan dengan pengetahuan yang tepat, kamu dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam kesimpulan, penting untuk memahami dan belajar tentang instrumen investasi seperti reksadana, saham, dan kripto sebelum kamu berinvestasi. Memahami profil risiko, strategi investasi, dan mempelajari kinerja historis akan membantu kamu mengambil keputusan investasi yang lebih terinformasi. Selain itu, mengutamakan keuntungan yang konsisten daripada mencari keuntungan yang tinggi secara instan akan membantu kamu membangun portofolio yang stabil dan mengurangi risiko. Ingatlah bahwa investasi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita sebagai investor.